menurut ajaran Islam boleh mukul istri. Boleh, gimana? Hadisnya Boleh. Pak, bisa dilihatkan hadisnya? Bukan hadis, ayat Quran. Saya tampilkan ya surat An-Nisa ayat 34. Saya bacakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas statement daripada Edis TV seputar bahwa di dalam agama Islam diperbolehkan memukul istri. Benarkah demikian? Pertama, apa yang dijelaskan oleh Edis TV mengutip daripada surah An-Nisa ayat 34 yang pada hakikatnya menjelaskan tentang keadaan ketika sang istri nusyus kepada suami. Apa itu nusyus? Keadaan ketika dia tidak mau menaati perintah suaminya. Maka dalam hal itu Allah memberitahukan kepada kita langkah yang harus dilakukan oleh sang suami di dalam An-Nisa 34. Bukan membahas ketika keluarga tidak lagi dalam problematika, lagi biasa-biasa aja tiba-tiba dipukul. Tidak demikian. Ketika tidak ada problematika dalam hubungan suami istri, maka Allah mengatakan di dalam potongan awal ayat An-Nisa 34, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki menjadi qawwam itu pelindung, pemimpin, pelindung, ya penjaga bagi sang istri, bagi perempuan. Kedua, ketika istri sedang nusyus, tidak mau menaati perintah suami, maka tidak boleh kita sebagai seorang suami dalam perspektif Muslim, Islam ya, tidak boleh langsung memukul. Namun ada tingkatannya, ada tahapannya, sebagaimana ini yang dijelaskan dalam An-Nisa 34. Yang pertama, harus dinasihati terlebih dahulu. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati masih tetap membangkang, maka baru masuk ke langkah kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji, yaitu pisah ranjang. Baru ketika sudah pisah ranjang masih tidak mau menaati, baru masuk kepada langkah ketiga. Apa itu? Yaitu dengan cara dipukul. Wadribuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam catatan bagaimana pukulannya, kata di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, di dalam At-Tirmidzi nomor 1083, pukulannya adalah pukulan ta'dib, sifatnya pukulan ghairu mubarij, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan ta'dib, sebagaimana seorang ayah memukul anak, bukan pukulan yang keras tapi pukulan yang mendidik. Dan hal itu pada dasarnya ya juga di dalam Alkitab, di dalam Bible dijelaskan dan diperbolehkan. Di dalam Amsal 13:24 dikatakan bahwa siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Artinya di sini di dalam Amsal 13:24 diperbolehkan memukul anak dengan tongkat. Ya, tetapi itu dalam artian memukulnya adalah memukul ta'dib, dan ini diperbolehkan bahkan di dalam Bible kalian sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kalian misalnya nih ya, framing bahwasanya dalam Islam itu diperbolehkan memukul seorang istri, yang perlu kalian ketahui bahwa hal yang sedemikian itu juga ada di dalam Bible kalian. Ada di mana itu? Di dalam Sirah pasal 42 nomor 5-7. Di situ di dalam Bible versi Arabnya dikatakan bagaimana? Wal mubalaghatu fi ta'dibil banin wa darbul 'abdi asy-syariri hatta tadmiya janbahu. Ketika ada keluarga yang dia itu membandel ya, membangkang, maka ketika seorang anak dia itu harus dididik, ketika seorang budak dia itu harus dipukul sampai luka, ketika seorang istri wal khatsmu 'alal mar'ati asy-syarirati al-yakubiha. Ketika seorang istri maka dia itu wajib untuk disekap dan itu lebih pantas baginya. Wahai sutakunul aidi al-katsirah akfil. Kalau misalnya banyak tangan yang kemudian ikut campur dalam masalah ini, gembok sekalian. Ini di Bible kalian loh, coba bayangin. Di dalam Sirah 42 nomor 5-7. Tapi kalau kalian cari di terjemahan Bible versi Indonesia nggak bakal ketemu. Kenapa? Ini aib, langsung dihapus. Kalian nggak bakal pernah menemukan dan nggak bakal pernah menemukan ayat ini di dalam Bible versi bahasa Indonesia. Begitu teman-teman.